Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan laksanakan protokol kesehatan ya, demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk tema 5 kelas 6 untuk muatan IPS, yaitu peran dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kalian tentu paham, Indonesia memiliki banyak peran serta posisi yang sangat penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Di tema sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kita tahu Indonesia turut serta dalam berbagai komunitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dengan beragam sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia sangat berperan dalam bidang ekonomi kerjasama ASEAN. Yang pertama, Indonesia ikut melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata serta perdagangan. Kalian paham bahwa ASEAN mendirikan pusat promosi di kota Tokyo, Jepang untuk meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN. Yang kedua, Indonesia turut serta dalam menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, ikut menyelenggarakan proyek industri yang kita tahu ada pabrik ASEAN yang didirikan bersama, yaitu pabrik pupuk yang didirikan di Indonesia. Terakhir, Indonesia turut serta dalam membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga turut berpartisipasi aktif dalam Koperasi ASEAN atau AKO. AFTA merupakan kegiatan atau kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu kawasan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. AFTA ini berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Tentu saja, dengan adanya AFTA atau pasar bebas ini, Indonesia mendapatkan berbagai keuntungan, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan negara, dan yang kedua adalah mengurangi jumlah pengangguran karena terbukanya lapangan kerja baru dalam jumlah yang sangat banyak. Namun kalian juga harus ingat, dengan adanya lapangan pekerjaan yang banyak itu, di era globalisasi ini banyak tenaga asing yang bisa masuk ke Indonesia. Tentu saja persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pun juga semakin ketat. Untuk itu, perlu untuk membekali diri dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan di era globalisasi ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam serta hasil tambang di dalamnya. Di dalam lingkup ASEAN, Indonesia turut serta bekerja sama baik di bidang sandang, pangan maupun papan. Dalam bidang sandang berkaitan dengan pakaian maupun kain-kain yang dihasilkan Indonesia yang diekspor ke negara ASEAN. Sedangkan dalam bidang pangan ada pertukaran pangan, berarti ada kegiatan ekspor dan impor bahan makanan maupun makanan yang sudah jadi. Dalam bidang papan ada pertukaran papan, yaitu penggunaan kayu sebagai bahan industri maupun bahan mebel. Peran Indonesia dalam bidang pertukaran sandang, kita tahu batik adalah komoditas andalan Indonesia yang diekspor ke negara-negara ASEAN. Selain itu juga diekspor juga ke negara-negara lain di luar negara ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas untuk bahan baku pembuatan pakaian ke negara-negara ASEAN.
Bahan baku di Indonesia banyak, namun demikian untuk produksi peralatan-peralatan penunjang industri pengolahan bahan baku tersebut masih sangat kurang, sehingga Indonesia perlu mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar yang digunakan pada industri-industri tekstil dari negara Singapura. Kita kenal ekspor dan impor. Ekspor itu menjual barang dagangan Indonesia ke negara lain sehingga kita mendapatkan devisa untuk cadangan kas negara yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk melakukan pembangunan fisik maupun pembangunan mental rakyat Indonesia. Kegiatan impor adalah kegiatan membeli barang-barang dari negara lain dikarenakan beberapa hal. Misalnya, karena stok di dalam negeri belum ada atau belum bisa dibuat di dalam negeri. Selain itu, kegiatan mengimpor juga bisa disebabkan karena keterbatasan jumlah barang di dalam negeri walaupun sudah bisa diproduksi sendiri. Ini tadi kegiatan pertukaran sandang yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu ekspor batik serta bahan kain wol dan kapas untuk pembuatan pakaian. Sedangkan Indonesia mengimpor berbagai mesin pembuatan pakaian berskala besar dari negara Singapura. Yang terakhir adalah Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Benang sintetis itu benang yang dibuat dengan menggunakan berbagai campuran bahan. Sedangkan untuk kain wol dan kapas itu bisa dijadikan untuk benang serat alami. Berikutnya adalah peran Indonesia dalam pertukaran pangan atau bahan makanan. Yang pertama, Indonesia ekspor ke Singapura tepung tapioka, lada, dan kina. Ke Malaysia, kita juga ekspor kopi dan sayuran. Sedangkan dari negara Thailand dan Filipina, Indonesia mengimpor beras, gula, buah-buahan, dan madu. Meskipun Indonesia adalah negara agraris, namun untuk jumlah beras masih belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga perlu mengimpor dari negara lain yaitu Thailand dan Filipina yang notabene sebagai gudang beras di Asia Tenggara. Buah-buahan di Indonesia pun sebenarnya juga banyak diproduksi oleh perkebunan-perkebunan maupun petani-petani lokal. Namun jumlahnya belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri sehingga perlu impor dari Thailand dan Filipina. Terakhir adalah peran dalam pertukaran papan. Indonesia kaya akan hutan hujan tropis dengan beragam kayu yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Sehingga Indonesia mengekspor kayu jati ke Malaysia, mengekspor kayu lapis ke Thailand, serta kayu mahoni diekspor ke Singapura. Bahan-bahan kayu itu nantinya akan digunakan oleh negara-negara tujuan tersebut untuk diolah sesuai dengan kebutuhan dalam negeri negara tersebut. Sedangkan Indonesia mengimpor semen putih dari Filipina karena ketersediaan semen putih di Indonesia belum mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Itu tadi peran Indonesia dalam bidang ekonomi serta penjabarannya dalam pertukaran sandang, pangan maupun papan. Kesimpulannya, peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di Asia Tenggara sangat penting baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, kerjasama ekonomi ini memberikan keuntungan untuk Indonesia serta negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Penjelasan mengenai peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Semangat belajar untuk masa depan kalian yang lebih baik. Jadilah generasi emas yang sangat dibutuhkan, yang sangat diidamkan, dan nanti untuk mengembangkan Indonesia di masa yang akan datang. Sampai jumpa.